Biar semua ketutup tuh, biar rakyat Indonesia fokusnya terhadap Pak Hasto. Gila ya, buat gua ini benar-benar cara-cara yang biadab, dan gua sangat meyakini bahwa ini semua adalah ulahnya si Mulyono, karena kita sama-sama tahu ya bahwa Mulyono itu seperti apa dan bagaimana. Ya, tapi ingat, kalau Mulyono bilang biarkan waktu yang menjawab, time will tell, ketika dia dipecat dari PDIP, sama gue pun menjawab time will tell, biarkan waktu yang menjawab. God never sleep, gue percaya Satyam Eva Jayate, kebenaran tetaplah pemenangnya, suatu saat akan tiba waktunya. Masih seputaran tentang Pak Hasto Kristianto dari berbagai macam sumber informasi berita yang gue baca, ya akhirnya menguatkan feeling gue secara pribadi bahwa ditetapkannya Pak Hasto sebagai tersangka ini memang by order, dan juga memang sengaja dibuat untuk mengalihkan isu terhadap kasus-kasus besar yang terjadi di Indonesia. Selain kasus masalah judi online yang melibatkan mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi, di mana dia adalah salah satu orang terdekatnya si Mulyono. Lalu korupsi kasus timah yang merugikan negara 300 triliun, tetapi Harvey Muiznya hanya mendapatkan hukuman 6,5 tahun. Ternyata ada 4 kasus lagi yang sengaja ditutupi, dikemas sedemikian rapihnya oleh mereka-mereka agar rakyat Indonesia nggak tahu. Pertama, masalah dibredelnya hasil lukisan Yosu Prapto. Ternyata salah satu lukisan Yosu Prapto ini mengisahkan tentang skandal yang terjadi di dalam istana. Wow, kira-kira siapa tuh yang bermain skandalnya? Yang kedua, Mahkamah Konstitusi, di mana ada 2 hakim MK yang cukup kredibel, Prof. Arief dan juga Prof. Saldi Isra, yang saat ini dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran etik. Sementara kita sama-sama tahu yang melakukan pelanggaran etik itu si Anwar Usman, pamannya si Ana Karbitan. Kok bisa-bisanya kedua hakim ini dilaporkan? Ya mungkin karena kedua hakim ini kan memang orang yang patuh terhadap konstitusi. Mungkin ada ketakutan-ketakutan dari si Mulyono bisa menjegal sepak terjangnya dia. Yang ketiga gitu, masalah isu kenaikan PPN 12%. Nah, untuk menutupi ini biar nggak rame karena udah banyak dikecam oleh rakyat Indonesia, makanya ada kasusnya Pak Hasto. Terus yang keempat itu dari Parcok, Partai Coklat, di mana kita harus sadari, kita harus sama-sama tahu di tahun 2024 ini Parcok ini banyak melakukan kebrutalan yang cukup luar biasa, ya kan, pembunuhan, penembakan dan yang lain-lainnya. Juga ada dana CSR, korupsi dana CSR Bank Indonesia yang diduga melibatkan salah satu anggota fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, yang awalnya KPK menetapkan menjadi tersangka, tiba-tiba dibatalkan. Jadi dari kasus-kasus tersebut akhirnya ditetapkanlah Pak Hasto sebagai tersangka, biar semua ketutup tuh, biar rakyat Indonesia fokusnya terhadap Pak Hasto. Gila ya, buat gua ini benar-benar cara-cara yang biadab, dan gua sangat meyakini bahwa ini semua adalah ulahnya si Mulyono, karena kita sama-sama tahu ya bahwa Mulyono itu seperti apa dan bagaimana. Ya, tapi ingat, kalau Mulyono bilang biarkan waktu yang menjawab, time will tell, ketika dia dipecat dari PDIP, sama gue pun menjawab time will tell, biarkan waktu yang menjawab. God never sleep, gue percaya Satyam Eva Jayate, kebenaran tetaplah pemenangnya, suatu saat akan tiba waktunya, biarpun lama kebenaran itu tetap akan terungkap. Siapa sesungguhnya dalang dibalik semua skenario-skenario jahat ini? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Novi Bule. Teman-teman, tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan yang ada saat-saat ini. Perlu kita mengetahui bahwa memang negara kita dibutuhkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang peduli, orang-orang yang jujur. Minimnya orang-orang yang jujur sekarang ini di negara kita, sehingga meningkatkan orang-orang yang licik. Dan tentunya ini terjadi atas dasar kelakuan-kelakuan seseorang yang dulu kita idolakan, yang dulu kita banggakan, yang dulu kita sayang, kita suka terhadap kepemimpinannya, kita percaya 100% masa depan ini terhadap dia. Tetapi apa hasilnya? Dia membalaskan dengan sebuah pengkhianatan. Tentunya ini pukulan keras bagi masyarakat Indonesia yang memang saat-saat ini teman-teman sulit
sulit untuk percaya lagi terhadap kepemimpinan yang dilakukan oleh setiap pejabat-pejabat yang ada. Ya, apresiasi dengan keberanian wanita ini pantas menyandang gelar Sri Kandinya. Perjuangan demokrasi seperti si Oneng kader PDIP yang berani membela rakyat tapi justru dihianati oleh penjilat Mulyono dengan dilaporkan ke MKD alasannya sebagai provokasi. Selamat berjuang pada kedua Sri Kandi ini. Tentunya dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi yang dilakukan oleh seorang Mulyono itu membuat kita takut akan masa depan negara ini. Mulyono meremehkan PDIP sampai kriminalisasi kadernya. Coba tangkap Hasto PDIP, sudah siakan banyak pejabat yang masuk penjara, terutama Mulyono dan para ternaknya. Rakyat sangat mendukung bom waktu. Harapan rakyat, ya, mereka mengingini Mulyono diadili. Mereka mengingini Mulyono ini langsung dipenjarakan bersama dengan keluarganya. Itu yang diinginkan oleh rakyat. Ada banyak masyarakat yang memang sudah dibuat sakit hati oleh Mulyono. Itu karena ambisi pribadi, itu karena kepentingan pribadi tanpa memikirkan konsekuensinya seperti apa ke depan. Rusaknya demokrasi di Indonesia disebabkan oleh Mulyono juga, dan ini menjadi catatan terburuk dan sejarah nantinya di segala penjuru negara Indonesia ini, ya, terjadi di eranya Mulyono. Mantap, ibu ini berani karena ada benarnya. Fufu Fafa dan ijazah palsu jangan tenggelamkan karena kasus Hasto lanjut sampai ditindaklanjuti. Luar biasa. Masyarakat tidak mau tenggelamkan kasus Fufu Fafa Gibran. Ya, hanya di era Jokodok korupsi di Indonesia hingga ratusan sampai ribuan triliun. Wajar jika Jokodok mendapat penghargaan dari OCCRP sebagai presiden terkorup di dunia. Itu, ya, yang terjadi. Jadi seorang Jokowi dapat reward karena menjadi seorang terkorup, ya, di dunia, teman-teman. Nah, wajar saja ketika KPK lemah dalam menjalankan tugasnya, karena pemimpin mereka saja, pemimpin nomor 1 di negara kita itu orang yang paling terkorupsi. Ya, sangat-sangat memalukan sekali tentunya. Disampaikan lagi di sini bahwa, ya, tangkap Mulyono buat malu bangsa Indonesia. Ya, jangan sampai biarkan orang-orang seperti itu. Kalau mereka dibiarkan, kalau kita diam saja, itu artinya kita membiarkan mereka melakukan sebuah kesalahan. Masyarakat jangan diam saja akan hal ini. Yang hebatnya Pak Prabowo diangkat jadi jenderal sama orang yang tak punya ijazah hebat, Jokower. Ya, Pak Prabowo, satu pesan yang kita sampaikan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo waspada dan berhati-hatilah. Jokowi masih belum berdamai, masih belum berhenti dengan drama-drama politik ini. Pasti ada cara-cara lain, masih ada strategi lain yang dilakukan oleh Jokowi untuk mewujudkan ambisinya untuk berkuasa. Pasti dia melakukan hal tersebut. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.